Bahkan orang-orang Yahudi sendiri itu mempercayai sebuah hadis tersebut bahwa kelak akhir zaman itu akan ada satu pohon yang mana tidak akan berbicara, yaitu yang bernama pohon horkot. Bahkan mulai dari sekarang ya, itu orang-orang Yahudi sudah mulai menanamkan beberapa pohon-pohon horkot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Peperangan besar antara umat Islam dan Yahudi disinyalir menjadi sebuah tanda besar bahwa akan terjadinya kiamat yang sangat besar atau kiamat kubro. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan kelak orang-orang Yahudi akan bersembunyi di bawah pohon, dan semua pohon ataupun bebatuan itu akan berbicara dengan izin Allah. Ketika orang-orang Yahudi bersembunyi di bawah pohon tersebut ataupun di bawah batu ataupun di belakang batu, itu seketika dengan izin Allah Subhanahu wa taala pohon tersebut akan berbicara dan batu tersebut akan berbicara bahwa di belakangnya ataupun di bawah pohon tersebut itu ada orang-orang Yahudi. Nah, tetapi kecuali pada pohon-pohon tertentu yang mana yakni yang disebut dengan pohon gharqad. Pohon horkot sendiri itu kelak akan menjadi sebuah tanda kiamat yang mana dia tidak akan berbicara ketika ada orang-orang Yahudi yang mana bersembunyi di bawah pohon horkot atau di belakang pohon horkot. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri itu mempercayai sebuah hadis tersebut bahwa kelak akhir zaman itu akan ada satu pohon yang mana tidak akan berbicara, yaitu yang bernama pohon horkot. Bahkan mulai dari sekarang ya, itu orang-orang Yahudi sudah mulai menanamkan beberapa pohon-pohon horkot karena untuk melindungi mereka. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Allah lah yang maha melihat semuanya. Tanda kiamat sendiri itu disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang mana dinukil dari Muhammad Al-Arifi dalam kitab Nihayatul Alam dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga berbunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia, kecuali pohon horkot, sebab pohon horkot adalah pohonnya orang Yahudi. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam Sahih Jami' Shaghir juga terdapat sebuah riwayat yang sama, yaitu tentang menjelaskan pohon horkot. Mengenai pohon dan batu yang berbicara ketika ada orang-orang Yahudi, dijelaskan dalam Sahih kitab Jami' Shaghir yang mana serupa seperti riwayat tadi. Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi bangsa Yahudi sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, hai orang muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ulama Mesir, Syekh Yusuf Qaradawi memasukkan dua hadis tersebut dalam Hadjul Islam Fatawi Mu'asirah jilid 2. Kedua hadis tersebut berstatus sahih sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Jami' Shaghir. Nah, menurut sebuah hadis hanya ada satu pohon yang mana tidak akan berbicara, tidak akan memberitahu bahwa ada seorang Yahudi di belakangnya, yaitu yang bernama pohon horkot. Pohon horkot sendiri itu akan menjadi sebuah saksi bisu yang mana tidak akan mengeluarkan suaranya dengan izin Allah, yaitu bernama pohon horkot. Dijelaskan dalam asyarah yang taziruhal alam indal muslimin wal yahud wan nasara karya Mansur Abdul Hakim, pohon horkot tidak akan menunjukkan tempat persembunyian orang Yahudi karena dia adalah pohon orang Yahudi. Tentang perang umat Islam dan Yahudi. Perang antara umat Muslim dan Yahudi disinyalir itu akan menjadi sebuah tanda kiamat besar. Mengacu pada sumber-sumber sebelumnya bahwa peperangan ini terjadi setelah tewasnya Dajjal di tangan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Pada saat itu, para pengikut Dajjal
baik dari kalangan Yahudi maupun yang lainnya, itu lari tercerai-berai. Lantas Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan para kaum muslimin memburu mereka, yakni kaum Yahudi, dan membuat orang-orang Yahudi itu bersembunyi di balik pohon dan di balik bebatuan. Di saat itulah beberapa pohon dan bebatuan itu akan mengeluarkan suaranya bahwa di belakangnya, di bawahnya itu ada orang Yahudi. Akhirnya beberapa orang-orang Yahudi itu akan ditemukan dan ditangkap oleh kaum muslimin serta Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kecuali pada pohon Gharqad itu sendiri. Allah akan membuat beberapa pohon-pohon dan batu-batu itu akan bersuara memberitahukan keberadaan orang-orang Yahudi yang bersembunyi di balik batu ataupun di bawah pohon untuk memberitahukannya kepada kaum muslimin, kecuali pada pohon Gharqad yang mana tidak akan bersuara karena pohon Gharqad itu adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Tetapi semua manusia, hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang kiamat kapan terjadi. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Pada kesimpulannya bahwa pohon Gharqad adalah pohon orang-orang Yahudi yang mana tidak akan memberikan suara ketika ada orang-orang Yahudi bersembunyi di balik pohon tersebut. Ya, hanya pohon-pohon yang lainnya dan bebatuan itu yang mana akan menyuarakan bahwa di balik pohon tersebut dan di balik batu itu akan ada orang-orang Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi itu sudah mulai menanamkan pohon Gharqad, dan semoga kita semua termasuk golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhir zaman, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga pengetahuan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.